Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait soal UTS nomor 4. Untuk soalnya sendiri adalah, misalkan X menyatakan banyaknya hasil produksi yang cacat dari mesin A dan Y menyatakan banyaknya hasil produksi yang cacat dari mesin B. Jika diberikan kondisi berikut. Kondisi yang pertama, X dan Y adalah variabel acak yang berdistribusi Poisson dengan parameter masing-masing μ1 dan μ2. Kemudian kondisi yang kedua, momen pertama Y berpusat di 0 adalah 8 lebihnya dari momen pertama X berpusat di 0. Kemudian kondisi ketiga adalah momen kedua X berpusat di 0 adalah 60% dari momen kedua Y berpusat di 0. Hitunglah selisih variansi dari kedua variabel acak tersebut. Sebenarnya karena distribusi Poisson itu kita memiliki sifat bahwa variansi dari X sama dengan ekspektasi dari X sama dengan parameternya atau lambda. Jadi, untuk kasus pada soal ini, variansi dari X itu sama dengan ekspektasi dari X sama dengan μ1. Dan variansi dari Y sama dengan ekspektasi dari Y sama dengan μ2. Karena kita memiliki sifat tersebut, sebenarnya jika kita disuruh mencari selisih variansi dari kedua variabel, kita sudah menemukan hal ini di kondisi kedua, yaitu pada momen pertama Y berpusat di 0, yaitu ekspektasi sama dengan ekspektasi dari Y, sama dengan pula variansi dari Y, adalah 8 lebihnya dari momen pertama X berpusat di 0, sama dengan ekspektasi dari X atau variansi dari X plus 8. Jadi, kita sudah menemukan selisihnya adalah 8. Tapi mungkin untuk penjabaran bagaimana menemukan variansnya akan saya jelaskan untuk lebih jelasnya. Jadi kita bisa menulis dari kondisi tersebut, kita bisa menulis secara matematis bahwa momen pertama dari Y berpusat di 0 dikurangi momen pertama dari X berpusat di 0 sama dengan 8, kemudian momen kedua dari X berpusat di 0 sama dengan 0,6 dikali momen kedua dari Y berpusat di 0. Kemudian tadi sudah diketahui bahwa sifat distribusi Poisson bahwa variansi dari X sama dengan ekspektasi dari X sama dengan μ1 atau parameter itu sendiri. Kemudian variansi dari Y sama dengan ekspektasi dari Y sama dengan μ2 atau parameter itu sendiri. Kemudian kita bisa mendapatkan bahwa momen pertama dari X berpusat di 0 kan sama dengan ekspektasinya. Nah, sama dengan parameter itu sendiri, yaitu μ1. Kemudian begitu pula dengan turunan keduanya. Untuk turunan keduanya, momen kedua dari X berpusat di 0 sama dengan ekspektasi dari X kuadrat. Kemudian hal ini sama dengan μ1 kuadrat tambah μ1. Begitu pula dengan momen pertama dan momen kedua dari Y berpusat di 0. Sama dengan, untuk momen pertama Y berpusat di 0 sama dengan μ2, untuk momen kedua Y berpusat di 0 sama dengan μ2 kuadrat ditambah μ2. Menggunakan kondisi yang kedua tadi, kita bisa menuliskan bahwa μ2 dikurangi μ1 sama dengan 8. Ya sebenarnya ini hasil dari selisih variansinya tadi. Terus μ1 sama dengan μ2 min 8. Kemudian untuk momen kedua, kita bisa menuliskan μ1 kuadrat tambah μ1 sama dengan 0,6 dikali μ2 kuadrat ditambah μ2, menghasilkan μ2 min 8. Ini maksudnya adalah kita mensubstitusikan nilai μ1 menjadi μ2 min 8 agar kita bisa memperoleh nilai dari μ2. Kemudian μ2 min 8 pangkat 2 ditambah μ2 min 8 sama dengan 0,6 μ2 kuadrat ditambah 0,6 μ2 akan menghasilkan 0,4 μ2 kuadrat min 15,6 μ2 plus 56 sama dengan 0. Kemudian kita bisa kalikan dengan 10 untuk mempermudah, jadi 4 μ2 kuadrat min 156 μ2 plus 560 sama dengan 0, dibagi dengan 4 μ2 kuadrat min 39 μ2 plus 140 sama dengan 0. Kemudian bisa mendapatkan faktor-faktornya, yaitu μ2 min 35 dikali μ2 min 4. Jadi, variansi dari itu sama dengan μ2. Nah, μ2 nya kan sama dengan 35
atau mu2 sama dengan 4. Kita memiliki persamaan di awal tadi bahwa mu1 sama dengan mu2 min 8. Nah, mu1 ketika mu2 nya 35 kan berarti mu1 sama dengan 35 min 8, nilainya kan positif. Tapi ketika mu2 nya itu 4, maka mu1 akan 4 dikurangi 8, hasilnya negatif, jadi tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah ketika mu2 nya atau variansi dari Y adalah 35. Kemudian karena kita sudah menemukan variansi dari Y adalah 35, kita dapat menemukan mu1 sama dengan 35 min 8 dengan memasukkan ke tadi ya, yang persamaan yang sudah kita dapat yaitu mu1 sama dengan mu2 min 8. Jadi mu1 sama dengan 35 min 8 sama dengan 27. Jadi variansi Y sama dengan 35 dan variansi X sama dengan 27. Begitu. Jadi benar memang bahwa selisih varians dua variabel acak adalah 8. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.